wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Syafitri, mahasiswi semester 5 Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tahap-tahap BKP dan KKP. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih, apa itu BKP dan KKP. Maka di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara BKP dengan KKP. BKP sendiri adalah bimbingan kelompok, di mana dalam BKP merupakan sebuah proses pemberian bantuan melalui dinamika kelompok dalam upaya mencegah timbulnya masalah. Jadi dalam BKP ini, konselor berupaya memberikan materi-materi yang dianggap penting untuk mencegah timbulnya masalah pada klien. Materi-materi tersebut dapat berupa materi yang kekinian, materi yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, atau materi yang dianggap penting untuk diberikan kepada anggota kelompok. Sedangkan KKP adalah konseling kelompok. Konseling kelompok sendiri merupakan sebuah proses pemberian bantuan melalui suasana kelompok dalam upaya menyelesaikan masalah klien. Jadi di sini perbedaan antara BKP dengan KKP, di mana BKP merupakan pencegahan timbulnya masalah, sedangkan KKP merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam tahap-tahap BKP dan KKP terdapat 4 tahapannya, yaitu yang pertama tahap 1, tahap pembentukan, yang kedua tahap 2, tahap peralihan, yang ketiga tahap 3, tahap kegiatan, dan yang keempat tahap 4, yaitu tahap pengakhiran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap 1, yaitu tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan bimbingan kelompok, di mana dalam tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam suatu lingkungan kelompok. Pada tahap ini, para anggota kelompok saling memperkenalkan diri dan mengakrabkan diri dengan anggota kelompok lainnya. Pemimpin kelompok atau disebut dengan konselor memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok, sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok itu dilaksanakan. Selain itu, pemimpin kelompok atau konselor kelompok juga menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok tersebut. Dalam tahap ini, pemimpin kelompok mempersiapkan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para anggota kelompok saat melakukan bimbingan kelompok. Setelah itu, pemimpin kelompok memulai kegiatan dengan salam pembuka, perkenalan diri. Dan di dalam tahap ini, konselor melakukan hal-hal yang meliputi penerimaan, memimpin doa, menjelaskan pengertian dan tujuan layanan, menjelaskan cara pelaksanaan pelayanan, menjelaskan asas-asas pelayanan, dan kesepakatan waktu dalam permainan. Selanjutnya kita masuk ke tahap 2, yaitu tahap peralihan, di mana dalam tahap peralihan ini merupakan tahap pemantapan kesiapan para anggota kelompok untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggota kelompok dalam bimbingan kelompok tersebut. Tahap peralihan ini sama juga diartikan dengan
jembatan antara tahap pembentukan dengan tahap kegiatan atau tahap inti. Pada tahap peralihan ini, kegiatan yang dilakukan adalah menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menerapkan atau mengamati apakah para anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, serta membahas suasana yang terjadi dan meningkatkan keikutsertaan para anggota kelompok. Selanjutnya, tahap 3 yaitu tahap kegiatan. Tahap 3 ini merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok, di mana dalam tahap ini pemimpin kelompok berusaha mengajak anggota kelompok untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan masalah yang sedang dialaminya sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian topik yang dibahas juga merupakan topik bebas, baik berupa topik dari pemimpin kelompoknya, topik dari para anggota kelompoknya, maupun topik yang memang sedang hangat dibicarakan. Inti dari tahap kegiatan ini, masing-masing anggota kelompok mengemukakan masalah, menetapkan masalah, anggota membahas secara mendalam dan tuntas. Peranan pemimpin kelompok hanya sebagai pengatur. Pemimpin kelompok bukan sebagai pemberi solusi, melainkan sebagai pengatur dan penengah dalam bimbingan kelompok tersebut. Yang aktif banyak bicara adalah anggota kelompok, bukan pemimpin kelompok, karena pemimpin kelompok hanya sebagai penengah dan hanya sebagai pengatur. Yang dituntut banyak bicara adalah para anggota kelompoknya. Kemudian tahap 4 yaitu tahap pengakhiran, di mana dalam tahap 4 ini merupakan tahap kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan. Dalam tahap ini, pokok perhatian lebih ditujukan pada hasil yang telah dicapai oleh bimbingan kelompok atau oleh kelompoknya. Kegiatan kelompok dipusatkan pada pembahasan tentang apakah anggota kelompok mampu menerapkan komitmen yang telah mereka sepakati. Pada tahap ini, anggota kelompok benar-benar telah memetik suatu hasil yang berharga dari kegiatan kelompok yang telah diikuti. Selanjutnya, BKP dan juga KKP memiliki tujuan, baik berupa tujuan umum maupun tujuan khusus. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih tujuan umum dan tujuan khusus dari BKP dan juga KKP. Yang pertama, tujuan umum dari BKP dan KKP ialah berkembangnya kemampuan sosialisasi klien, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam kaitan ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkungkung serta tidak efektif. Melalui layanan BKP dan KKP atau bimbingan kelompok dan konseling kelompok, hal-hal yang mengganggu atau menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan melalui berbagai cara. Pikiran yang suntuk, buntu, dan beku dicairkan dan didinamikakan melalui berbagai masukan dan tanggapan baru. Persepsi dan wawasan yang menyimpang atau sempit diluruskan dan diperluas melalui percairan pikiran, menyadarkan dan menjelaskan sikap yang tidak objektif, terkungkung dan tidak terkendali, serta tidak efektif digugat dan didobrak, kalau perlu diganti dengan yang baru yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu tujuan khusus dari BKP dan KKP.
Yang pertama yaitu tujuan khusus dari KKP, yaitu berfokus pada pembahasan yang intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut. Klien memperoleh dua tujuan sekaligus. Yang pertama, terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku, khususnya dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Dan yang kedua, terpecahnya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbas pemecahan masalah tersebut bagi anggota konseling kelompok lainnya. Selanjutnya, tujuan khusus dari BKP ialah membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual atau hangat, atau bisa disebut dengan permasalahan yang kekinian yang menjadi perhatian dari klien atau anggota kelompok. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun non-verbal lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya, dalam tahap-tahap BKP dan KKP terdapat langkah-langkah pelaksanaan yang harus dilakukan dalam bimbingan kelompok. Maka dari itu, saya akan menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Dalam tahap 1 atau tahap pembentukan, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih kepada para anggota kelompok karena telah mengikuti bimbingan kelompok tersebut. Yang kedua, berdoa, di mana kita sebagai umat yang beriman hendaklah selalu berdoa sebelum melakukan apapun. Semoga dengan kita berdoa, apapun yang kita lakukan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, menjelaskan bimbingan kelompok itu, menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas dari bimbingan kelompok, dan perkenalan dilanjutkan dengan permainan. Selanjutnya, dalam tahap kedua yaitu tahap peralihan. Langkah-langkah pelaksanaan yang harus dilakukan yaitu menjelaskan kembali kegiatan kelompok tersebut. Kemudian tanya jawab tentang kesiapan para anggota kelompok dalam mengikuti bimbingan kelompok. Kemudian tanya jawab juga kepada para anggota kelompok apakah mereka sudah siap untuk mengikuti kegiatan lanjutan, dan juga mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan ataupun secara sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut, serta memberi contoh topik bahasan yang dikemukakan dan dibahas dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, tahap 3 yaitu tahap kegiatan, di mana dalam tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dari bimbingan kelompok. Maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tahap 3 ini yaitu pemimpin kelompok mengemukakan topik bahasan yang telah disiapkan. Kemudian menjelaskan pentingnya topik tersebut dibahas dalam kelompok. Kemudian tanya jawab tentang topik yang dikemukakan pemimpin kelompok. Pembahasan topik tersebut secara tuntas, selingan, dan menegaskan komitmen para anggota kelompoknya. Selanjutnya, tahap 4 yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap ini, langkah-langkah pelaksanaan yang harus dilakukan ialah menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan diakhiri. Kemudian, anggota kelompok mengemukakan kesan
dan menilai kemajuan yang dicapai daripada bimbingan kelompok masing-masing. Kemudian, pembahasan kegiatan lanjutan. Pesan serta tanggapan anggota kelompok mengenai bimbingan kelompok yang telah mereka ikuti. Ucapan terima kasih dari pemimpin kelompok kepada para anggota kelompok karena telah mengikuti pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut. Kemudian berdoa dan perpisahan. Mungkin teman-teman masih belum paham nih apa tahap-tahap dari bimbingan kelompok dan konseling kelompok, dan apa saja sih yang harus dilakukan dalam tahap bimbingan kelompok dan konseling kelompok, atau kita sebut dengan BKP dan juga KKP. Maka di sini saya akan menjelaskan kembali agar teman-teman lebih paham apa tahap dari BKP dan KKP tersebut. Yang pertama, tahap 1 atau tahap pembentukan, di mana pemimpin kelompok menciptakan suasana interaksi yang kondusif. Dalam hal ini berisi salam pembuka, apresiasi, di mana memberikan ucapan terima kasih kepada para anggota kelompok yang mau terlibat dalam bimbingan kelompok tersebut, kemudian berdoa, perkenalan, dan pengakraban antara kelompok satu dengan para anggota kelompok lainnya. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin kelompok bersama anggota kelompok mengembangkan komitmen agar proses bimbingan dapat terselenggara dengan baik. Dalam hal ini menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok, menjelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok menjelaskan secara singkat tentang tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan bimbingan pada saat ini. Dalam hal ini, menjelaskan makna BKP dan KKP atau bimbingan kelompok dan konseling kelompok, menjelaskan tujuan dari BKP dan KKP, menyampaikan gambaran materi yang akan dibahas dalam bimbingan kelompok. Dan yang keempat, pemimpin kelompok memberikan kesempatan kepada anggota untuk bertanya apabila ada yang belum jelas. Selanjutnya, tahap 2 yaitu tahap peralihan. Dalam tahap ini setidaknya ada 7 yang harus dilakukan agar pelaksanaan bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan baik, yaitu yang pertama, pimpinan kelompok atau konselor kelompok mencairkan suasana. Dalam hal ini, pemimpin kelompok dapat melakukan permainan untuk mencairkan suasana. Yang kedua, anggota kelompok mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Dalam hal ini, anggota kelompok menyiapkan diri dan juga alat-alat yang dibutuhkan pada saat bimbingan kelompok. Yang ketiga, mengenali suasana hati dan pikiran masing-masing anggota kelompok untuk mengenal apakah mereka sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok tersebut. Yang keempat, menekankan asas-asas yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Yang kelima, menjelaskan kembali dengan ringkas cara pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok kepada para anggota kelompok. Yang keenam, melakukan tanya jawab untuk memastikan kesiapan para anggota kelompok dalam mengikuti bimbingan kelompok. Dan yang ketujuh, memberi isyarat bahwa akan segera masuk ke dalam kegiatan inti. Selanjutnya tahap 3 yaitu tahap kegiatan. Dalam tahap 3 ini setidaknya ada 4 yang harus dilakukan agar kegiatan bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan baik, yaitu adanya eksperimentasi, identifikasi,
analisis, dan generalisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keempat hal tersebut. Yang pertama, eksperimentasi adalah tahap di mana pemimpin kelompok melaksanakan bimbingan atau konseling berdasarkan RPLBK yang telah dibuat dengan metode dan teknik yang digunakan. Dalam hal ini, pemimpin kelompok menayangkan video. Contohnya kita ambil adalah video tentang kerja sama tim. Kemudian anggota kelompok menyimak video yang ditayangkan oleh pemimpin kelompok tersebut. Selanjutnya, pemimpin kelompok dan para anggota kelompok mendiskusikan mengenai video yang ditayangkan tersebut. Yang kedua, identifikasi. Dalam hal ini, tahap di mana pemimpin kelompok melaksanakan refleksi mengenai tahap 1 dengan cara mengidentifikasi pola-pola respon anggota kelompok dalam menerima stimulus dari pemimpin kelompok. Selanjutnya, yang ketiga yaitu analisis. Dalam tahap analisis ini, tahap di mana pemimpin kelompok melaksanakan refleksi tahap 2 dengan cara mengajak anggota kelompok untuk menganalisis dan memikirkan makna bagi penyelesaian masalah tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu generalisasi. Pada tahap generalisasi ini, pemimpin kelompok melaksanakan refleksi tahap akhir dengan cara mengajak anggota kelompok untuk membuat rencana perbaikan atas kelemahan. Selanjutnya, tahap 4 yaitu tahap pengakhiran. Di sini setidaknya ada 7 yang harus dilakukan agar proses bimbingan kelompok dapat terlaksana dengan baik. Yaitu yang pertama, menjelaskan bahwa kegiatan bimbingan kelompok akan berakhir. Yang kedua, menyampaikan kesan dan pesan. Dalam hal ini, pemimpin kelompok dan anggota kelompok mengumpulkan materi. Kemudian, anggota kelompok menyampaikan komitmen apa yang dilakukan di kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi yang telah dibahas. Yang ketiga, meminta anggota menyampaikan pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok. Yang keempat, mengucapkan terima kasih atas keterlibatan aktif para anggota kelompok. Yang kelima, evaluasi. Dalam evaluasi ini, pemimpin kelompok menyampaikan hasil penilaian selama proses bimbingan kelompok. Yang keenam, tindak lanjut. Dalam hal tindak lanjut ini, pemimpin kelompok dan anggota kelompok merencanakan kegiatan lanjutan. Kemudian, pemimpin kelompok menyampaikan rencana materi yang akan disampaikan atau dibawakan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, pemimpin kelompok dapat ditemui oleh para anggota kelompok jika ingin membahas pembahasan atau topik-topik di luar dari materi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penutup. Dalam penutup ini, pemimpin kelompok menutup kegiatan dari bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menyampaikan doa penutup. Selanjutnya, pemimpin kelompok juga mengungkapkan salam perpisahan kepada para anggota kelompok yang telah mengikuti bimbingan kelompok tersebut. Dan teman-teman sekalian, perlu kalian ketahui bahwa dalam proses bimbingan konseling, tahapan-tahapan BKP dan juga KKP itu haruslah berurutan. Karena jika tidak berurutan, maka itu akan mempengaruhi proses bimbingan konseling.
Jika dalam proses bimbingan kelompok, tahapan-tahapan BKP dan KKP tidak tersusun dengan baik dan tidak terlaksana dengan urutannya, maka itu akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Selain itu, urutan-urutan dari tahapan-tahapan bimbingan kelompok dan konseling kelompok atau yang kita sebut juga dengan BKP dan KKP itu memang sudah diatur dan disusun, sehingga kita sebagai konselor maupun calon konselor untuk mengikuti dan mematuhi dari prosedur bimbingan kelompok tersebut. Seperti contohnya, ibaratnya pembuatan kue. Dalam pembuatan kue tersebut kan kalau tidak berurutan cara dan bahan yang digunakan, maka hasil kue yang dihasilkan juga tidak akan baik, tidak semestinya yang diinginkan. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan kelompok haruslah sesuai urutannya, haruslah sesuai tahapan-tahapan bimbingan kelompok tersebut, atau kita sebut dengan tahapan-tahapan BKP dan KKP. Di mana dalam tahapan-tahapan BKP dan KKP, yang pertama ada tahapan pembentukan, yang kedua ada tahapan peralihan, yang ketiga ada tahapan kegiatan, dan yang keempat adalah tahapan pengakhiran. Dan jika kita tidak berurutan, misalnya tahap 1 tahap pembentukan, lanjut kita langsung ke tahap kegiatan atau tahap inti, kita tidak melaksanakan tahap peralihan, maka itu akan berpengaruh terhadap hasil dari bimbingan kelompok tersebut. Dan perlu ditekankan lagi ya teman-teman, bahwa BKP dan KKP itu berbeda, tidak sama. Dimana BKP itu kan bimbingan kelompok, berarti kalau dalam bimbingan kelompok dia itu proses pencegahan timbulnya masalah atau proses pengembangan diri. Sedangkan KKP adalah konseling kelompok, dimana konseling kelompok tersebut merupakan proses penyelesaian masalah baik secara individu maupun kelompok. Namun dalam hal ini KKP itu ialah konseling kelompok, berarti dia dalam dinamika kelompok. Setelah paham apa itu BKP dan KKP, kita bisa melaksanakan bimbingan kelompok serta menerapkan tahapan-tahapan BKP dan KKP sehingga tidak salah dalam pemberian materi dalam BKP dan KKP tersebut. Dan kita sebagai konselor ataupun calon konselor harus paham mengenai BKP dan KKP tersebut, karena BKP dan KKP memang harus dilaksanakan dan wajib dilaksanakan dalam proses bimbingan konseling. Dan dalam tahapan-tahapan BKP dan KKP ini, apabila salah satu dari tahapan tidak terlaksana dengan baik atau tidak dilaksanakan, apakah tahapan-tahapan BKP dan KKP ini masih efektif? Jadi kan di dalam tahapan BKP dan KKP ini terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan pembentukan, tahapan peralihan, tahapan kegiatan, dan tahapan pengakhiran. Jika salah satu dari tahapan tersebut tidak terlaksana, maka tahapan-tahapan BKP dan KKP tidak efektif. Karena kan tahapan-tahapan BKP dan KKP itu memang sudah 4, dan keempatnya itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka tidak diperoleh hasil yang baik, tidak diperoleh hasil yang diinginkan. Maka dari itu, untuk para konselor dan calon konselor untuk lebih memahami dari tahapan-tahapan BKP dan KKP tersebut agar hasil yang diperoleh dari bimbingan kelompok sesuai dengan yang diinginkan. Dalam tahapan-tahapan BKP dan KKP ini
mungkin saja terjadi hambatan dalam pembicaraan suatu topik. Seperti contohnya, mungkin saja dalam bimbingan kelompok ini adanya adu pendapat atau tidak sesuai pendapat antara satu dengan yang satunya. Jadi dalam hal tersebut pemimpin kelompok itu harus apa yang dilakukan. Dan dalam tahapan-tahapan BKP dan KKP ini topik pembahasan yang dibahas atau materi yang diambil itu pembicaraannya bisa disesuaikan, bisa dari pemimpin kelompok itu sendiri ataupun sesuai dengan masalah yang sering dihadapi oleh klien atau anggota kelompok. Contohnya dalam BKP, konselor ini atau pemimpin kelompok ini bertanya kepada anggota kelompok, hari ini masalah apa yang akan kita bahas atau materi apa yang mungkin perlu kita bahas gitu. Atau bisa saja langsung dari pemimpin kelompok atau konselornya, hari ini kita membahas materi ini ya gitu. Jadi jika sudah didapat materi apa yang mungkin akan dibahas dan para anggota kelompok juga sudah setuju dengan topik itu, mungkin saja terjadinya hambatan seperti adu pendapat itu sedikit ya kemungkinannya. Namun jika memang terjadi adu pendapat dalam tahapan-tahapan BKP dan KKP, dalam hal ini konselor bisa bertanya kepada anggota kelompok yang sedang beradu pendapat. Seperti dalam topik ini, pendapat si A mungkin berbeda dengan pendapat si B. Maka pemimpin kelompok atau konselor kelompok bertanya kepada si A, apa pendapat dia mengenai materi ini. Setelah dia menjelaskan, kemudian juga bertanya kepada si B, apa pendapat dia mengenai materi ini. Jika sudah dijelaskan mereka dan kita tahu adu pendapat ini titik permasalahannya di mana, maka konselor atau pemimpin kelompok bertanya kepada anggota kelompok yang lain, bagaimana cara menyelesaikan adu pendapat ini. Jadi pemimpin kelompok atau konselor berperan sebagai pengatur jalannya bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok bukan berperan sebagai pemberi solusi ya. Pemimpin kelompok itu berperan sebagai pengatur dan penengah. Dan yang mencari solusi untuk masalah tersebut adalah para anggota kelompoknya. Maka dari itu dalam bimbingan kelompok ini yang dituntut untuk aktif berbicara, aktif menyampaikan pendapatnya itu adalah anggota kelompoknya. Sekian penjelasan video dari saya mengenai tahapan BKP dan KKP. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai materi tersebut dapat menjadi ilmu pengetahuan, wawasan dan juga pemahaman bagi teman-teman sekalian. Dan saya juga memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah saat penyampaian materi, karena sesungguhnya juga saya masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.